Oke, video pertama gue di tahun 2023. Di video kali ini gue masih tipis-tipis aja lah ya. Masih belum ada waktu buat video yang bener-bener unboxing, real unboxing. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas iPhone 11 yang lagi lo lihat ini. iPhone 11 ini kalau lo beli saat video ini dibuat ya, pada saat ini video ini diupload, intonasi kata-kata gue ini sesuai dengan apa yang dialamin pada saat ini. Nggak tahu ya kalau lo nonton setahun kemudian, 2 tahun kemudian, mungkin bakal nggak cocok lah perkataan-perkataan gue ini yang ada di dalam video ini. So, video ini lebih terperinci pada saat ini ya, bener-bener pada saat ini. Jadi lo bisa lihat aja nih uploadnya bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa ya. So, yaudah lanjut. Jadi menurut gue iPhone 11 ini adalah iPhone yang menurut gue ya, untuk dari sisi price dan apa yang lo dapat ya, value-nya dari sebuah iPhone, ini adalah iPhone yang paling gak worth it buat gue. Anjir. Dan banyak yang pasti ngejudge gue. Ya. Kenapa? Ya, karena harganya gorengan. Jadi iPhone 11 ini tuh berbagai macam problem ya. Trouble problem dan apa ya, banyak juga penggemarnya. So, makanya harga itu kegoreng banget. Buat lo yang pengen tahu aja, iPhone itu kan kalau bukan pengen tahu ya, gue yakin lu udah pada tahu lah, iPhone itu kalau makin tua makin turun. Nah, ini terbalik. iPhone 11 ini kalau kita dari 6 bulan yang lalu dan sekarang ya, dikurang 6 bulan yang lalu, harganya naik men. Bukannya makin tua malah makin turun, malah makin naik. Kenapa? Karena kemarin sempat ada trouble ya, varian resmi ya kan. Nah, kalau ditanya yang lebih nyaman dari iPhone 11 ada yang lebih murah. Contohnya kayak iPhone XS. Ini gue bilang nyaman ya. Nyaman, bukan lebih powerful, bukan kamera lebih bla bla bla, bukan. Kalau dari sisi pemakaian yang super nyaman, varian XS, XS Max menurut gue masih cukup nyaman. Even untuk ngomongin soal layarnya, ini bener-bener produk Apple menurut gue ya. Menurut gue, ini opini pribadi. So, kenapa gue bilang iPhone XS ini bener-bener produk Apple? Karena iPhone 11 itu harganya mahal nggak ngotak ya. Terus sekedar lo tahu aja, banyak banget pengurangan-pengurangan yang terjadi di varian iPhone 11. Nanti gue coba jelasin satu persatu deh. Yang pertama dari varian dari bagian baterai dulu deh. Untuk baterai iPhone yang flagship ya, yang varian flagship itu rata-rata double layer gitu semua, dan otomatis untuk umurnya baterai iPhone yang double gini tuh jauh lebih awet ketimbang satu sel gitu aja, karena ya double layer. So, karena iPhone 11 itu diperuntukkan untuk yang benar-benar Apple tuh kayak nekan biaya produksi banget. Baterainya simple aja kayak baterai jadul. Dan layarnya masih non-OLED. So, menurut gue dengan harga yang lagi naik, yang lu beli itu bukan apa yang ada ditawarkan oleh produk Apple. Melainkan kalau lu beli iPhone 11 sekarang itu lu beli hype-nya, lu beli harga gorengannya. Bukan lu bayar mahal semahal itu, lagi setinggi langit soalnya harga iPhone 11. Dan fitur-fitur tersebut yang lo dapetin, bukan. Nah, ini dalaman jeroan iPhone 11, lo bisa lihat sendiri baterai satu, mesinnya juga mesin double chip gitu, dan lo bisa lihat juga iya, kombinasi kameranya ini udah kekinian, dan tapi sensornya yang paling ampas. Nah, ngomongin soal layar Android harga sejutaan pun itu jauh lebih yahut lah. Kayak contoh kayak Samsung A50 ini ya, anjir. Sumpah, seriously, ini layar HP sejutaan ini jauh lebih enak ketimbang iPhone 11. Oh ya, buat yang pengen sih Samsung A50 yang lagi gue video ini, linknya gue taruh deh. Anjay, iklan gak tuh. Nah, sekarang gue pengen coba buktiin deh. iPhone 11 itu benar-benar Apple tuh nekan biaya produksi banget. Wah, banyak lah yang ditekan. Tapi kalau gue sebutin satu persatu kayak videonya gak bakal cukup sih. Di sini kalau kita lihat, gak usah jauh-jauh bandingin sama iPhone 8 deh. Gue bandingin sama varian 7 Plus sekalipun, ini kerapatan PPI-nya 7 Plus itu 401. Sedangkan iPhone 11 kerapatan PPI cuma 326 PPI. Dan resolusi pixelnya pun iPhone 11 tuh jauh lebih rendah ya. iPhone 7 tuh jauh lebih tajam pixelnya, layar ya. Itu iPhone 7 Plus loh, ketimbang iPhone 11. So, dari layarnya aja lo udah bisa lihat kan bahwa Apple itu diam-diam berusaha untuk menekan biaya produksinya. Salah satunya dengan menggunakan layar yang downgrade. Jadi kalau lo beli handphone dari sisi kualitasnya tuh kayak malah downgrade. So, menurut gue kalau buat kenyamanan, makanya gue bilang ya iPhone XS, varian XS ya menurut gue udah the best sih. Tapi kalau lo butuh performa yang lebih baik, XS dan XS Max ini memang bukan salah satu the best optional sih. Cuman kalau lo buat pemakaian ringan lah. Apalagi lo beli iPhone 11 cuman karena hype-nya doang. Wah, anjir, bla 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 bla.
kalau dengar kata orang ya agak susah sih. Mending lu lihat dulu speknya, lu butuh apa, dan lu coba kalkulasiin. Lu belinya seberapa, cukup atau enggak duit lu, atau lu belinya nyicil ngutang dan lain-lain. Lu coba kalkulasiin dengan spek yang lu dapat untuk pemakaian berapa tahun ke depan. Dan kalau lu beli sekarang, iPhone 11 itu memang lagi harga gorengan. Nah, untuk varian XS ini aja menurut gue ya, harganya turun dikit, tipis-tipis makin turun, dan menurut gue ini adalah salah satu iPhone terworth it sih. Nah, kalau kita ingat ya, coba balik lagi ke zaman batu, dulu iPhone itu coba nyiptain iPhone yang varian colorful gitu. Banyak yang bilang ini varian murah dan lain-lain, contohnya kayak iPhone 5C yang satu ini. Cuman bedanya dahulu zaman batu itu Apple nggak ngurangin speknya di handphone ini, cuman mengurangin build material ya, contoh menggunakan bahan plastik, tapi plastiknya juga plastik yang premium, bukan kayak plastik HP murah gitu yang kayak gampang, yang kayak tipis banget gitu. Ini plastiknya kalau lu pegang iPhone 5C meskipun body plastik, dia kayak kokoh gitu aja. Tapi Apple nggak sekejam sekarang. Dulu itu kalau ada varian-varian yang nyeleneh-nyeleneh itu apa ya, speknya itu tetap memanusiakan manusia lah, anjir bahasa gue lah ya. Nah, kalau sekarang Apple tuh kayak anjay ya, parah. Contohnya kayak layar iPhone 11 aja tuh kayak downgrade parah ya kan. Tadi dibandingin sama varian iPhone 7 aja bagusan varian iPhone 7 layarnya ya kan. Lu lihat tuh berapa generasi tuh downgrade ya kalau lu pakai iPhone 11. So kalau lu beli iPhone 11 ya beli-beli aja, itu kan hak lu. Cuman di sini gua pengen sharing opini pribadi gue aja. Karena dengan HP semurah itu, dengan spek seadanya itu, iPhone 11 harusnya nggak semahal ini, men. Itu maksud gue. Nah, kalau dibandingkan pada saat ini, asal lu tahu aja, salah satu iPhone paling jelek ya, kamera paling jelek di generasi boba ya generasi iPhone 11. Kenapa? Kalau lu beli iPhone 11 udah mahal-mahal gitu, ini kan pertama kali lensa lebar dan itu burik parah. Gue harus ngomong jujur sini. Jadi kalau lu nggak beli iPhone 11, coba deh lu foto pakai lensa lebar. Kenapa burik? Karena Apple pada saat itu masih belum menerapkan ya night mode atau mode malamnya untuk lensa lebar ya. So buat lu pengguna iPhone 11 yang udah beli seharga motor ya, lu foto malam-malam pakai lensa lebar, burik. So ya percaya deh kata gue. Makanya menurut gue salah satu kamera di boba varian kamera boba paling ampas di varian iPhone 11 Pro. Dan kalau lu tanya kamera paling burik di lensa lebar, jawabannya iPhone 11 ya. Ini jujur loh gue. Nah, di sini lu bisa lihat sendiri untuk dari spek to speknya antara 11 dan 11 Pro. Saran gue kalau lu pengen beli, tanggung lah, cincai lah 11 Pro aja lah ketimbang varian 11 biasa. Karena banyak banget yang disunat sama Apple untuk 11 biasa. Contoh kalau lu pengen kayak ini deh, kayak iPhone 13 Pro dengan 13 biasa. Nih kayak 13 biasa yang satu ini, Apple tuh nggak banyak nyunat sana nyunat sini gitu. Layarnya masih OLED dan bener-bener kayak berasa flagship ya gitu. Tapi tidak terjadi dengan iPhone 11. Entah kenapa Apple kayak lagi kerasukan kali ya. Antara iPhone 11 Pro dengan 11 yang biasa itu kayak antara langit dan bumi gitu. Kayak berasa beli HP Cina jatuhnya lu. Seriusan deh.